Halo anak-anak, selamat pagi. IPS kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa ya contoh-contohnya? Ya, yang pertama adalah hewan, lalu air, kemudian tumbuhan, tanah, ya. Dan yang terakhir adalah udara. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Sumber daya alam ini, kalaupun bisa pulih kembali, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama, bisa berjuta tahun lamanya. Contohnya adalah hasil tambang. Yang pertama adalah apa? Batu bara, lalu minyak bumi, emas, besi, perak, dan yang terakhir adalah aspal. Itu adalah contoh-contoh hasil tambang yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya, batu bara. Batu bara adalah berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Daerah penghasil batu bara yaitu antara lain Bukit Asam di Sumatera Selatan, Ombilin di Sumatera Barat, Kota Baru di Kalimantan Selatan, dan Sungai Berau di Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasa renik yang telah mati berjuta tahun yang lalu. Lalu kita bahas juga adalah emas dan perak, ya. Emas dan perak, produksi emas dan perak di negara kita sebagian besar diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Emas tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tapi pihak swasta juga bisa mengelolanya, bahkan pertambangan rakyat tradisional. Lalu kita bahas besi, ya. Besi berasal dari bahan endapan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan lain sebagainya. Besi merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Lalu aspal. Sama halnya dengan minyak bumi tadi ya, aspal terbentuk dari sisa penyulingan minyak bumi. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian Ibu beri tugas ya. Teknis tugas ada pada lampiran GC kalian. Ingat, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sampai jumpa. God bless you.